Ya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang hidup. Saat ini hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berkati dari awal hingga akhirnya. Berkati dengan kekuatan Roh Kudus. Amin. Salam saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 tentang Pentakosta. Saya akan berkhotbah tentang temanya lah dampak Pentakosta yang pertama. Karena ini berjilid, minggu depan juga dampak Pentakosta yang kedua. Saya ambil Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Saya akan bacakan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat yang kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh bumi, seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat yang ketiga, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu, ayat kelima, di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ayat yang ketujuh, mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Ayat 9, kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang-orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ayat 12, mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain. Apakah artinya ini? Ayat 13 yang terakhir, tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, kita tahu Pentakosta sudah kita rayakan minggu lalu. Tetapi dampak Pentakosta itu yang terjadi 2000 tahun yang lalu dan sampai hari ini terjadi kuasa Roh Kudus, dan saya minggu lalu berkhotbah tentang baptisan Roh Kudus. Kita akan membongkar apa dampak Pentakosta. Kita mulai awal dari Kisah Para Rasul 2 dan nanti berjilid terus dampak Pentakosta, apa yang kita lihat, apa dampaknya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, dalam Kisah ayat 2 ayatnya yang keempat dikatakan, maka penuhlah mereka Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Apa yang mau kita lihat dari ayat 4 ini? Yang pertama yang saya catat, mereka tadinya bersembunyi. Tadinya mereka takut karena mereka takut dibunuh. Dan pada akhirnya waktu ada Pentakosta, ada pencurahan Roh Kudus, ada keberanian para rasul. Ada keberanian para rasul muncul di depan publik. Mereka berani muncul di depan publik. Padahal mereka sebelumnya adalah orang-orang yang ketakutan dan bersembunyi. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, dampak Pentakosta yang pertama saya catat di ayat 4 adalah keberanian muncul di depan publik. Orang
orang yang tadinya tidak takut, orang yang tadinya takut, orang yang khawatir, orang yang tidak mampu berkata-kata. Tetapi Pentakosta membawa perubahan. Orang yang mau menjadi saksi Kristus adalah orang yang berani. Berapa minggu yang lalu saya katakan saksi Kristus adalah martir. Menyaksikan Kristus. Dia mampu kepada halayak ramai, dia mampu menyatakan kepada publik. Kisah 2:4 menyatakan bahwa mereka yang tadinya bersembunyi, dan mereka akhirnya berani menyatakan Yesus, dan mereka berani berkata-kata. Pentakosta membawa perubahan. Seseorang yang tidak mampu berbicara tentang Yesus, sekarang dia mampu berbicara. Itu karena kekuatan Roh Kudus, bukan kekuatan mereka. Yang kedua, saya mau katakan lagi, Roh Kudus memberi kuasa untuk berkata-kata dalam bahasa lain. Memampukan orang menjadi saksi Kristus untuk berkata-kata dalam bahasa lain. Pada mereka orang Galilea yang belum pernah mempelajari bahasa-bahasa lain. Bahasa di sini bukan bahasa dalam bentuk yang sekarang kita kenal atau di dalam Korintus yang ditegur oleh, dinasihati oleh Paulus jemaat Korintus. Dalam bahasa di sini adalah bahasa yang memampukan untuk orang menyampaikan Injil atau kabar baik dalam kontekstual. Dalam pelajaran misi yang saya pelajari, seseorang sebelum pergi ke suatu tempat, dia harus mempelajari budaya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia harus mempelajari bahasa. Kita tahu Nommensen 3 tahun dia belajar sebelum dia pergi ke tanah Batak. 3 tahun dia belajar budaya dan bahasa. Dan saya pun secara pribadi, saya pun waktu saya mau ke Malaysia, ke pedalaman, saya harus belajar budaya mereka, saya harus mempelajari bahasa mereka. Begitu juga waktu saya ke daerah-daerah. Tetapi Roh Kudus berdampak bagi mereka, orang-orang yang siap diutus Tuhan, diberikan kemampuan untuk berkata-kata dalam bahasa lain yang dimengerti. Bukan berkata-kata yang tidak dimengerti. Ya. Padahal mereka orang Galilea yang belum pernah belajar bahasa. Contoh, orang Galilea tidak pernah belajar bahasa Parsia mungkin, atau belajar bahasa Arab. Tapi pada saat itu, murid-murid Tuhan Yesus, para rasul mampu menyatakan bahasa mereka, bukan bahasa Galilea, tetapi bahasa. Artinya apa? Roh Kudus mampu melintasi suku, mampu berbicara melintasi wilayah. Artinya apa? Dampak Pentakosta yang kedua adalah Roh Kudus mampu melintasi suku, budaya, dan wilayah. Walaupun mereka tidak pernah mempelajari. Tidak pernah mereka mempelajari budayanya, mereka tidak mempelajari bahasanya. Tadi saya katakan Nommensen 3 tahun belajar. Saya juga belajar beberapa tahun sebelumnya. Tetapi pada saat itu Roh Kudus memampukan, pada saat itu langsung mereka bisa berkata-kata, tidak pakai interval. Inilah dampak daripada Pentakosta. Jadi yang kedua adalah Roh Kudus memberi kuasa untuk berkata-kata dalam bahasa kontekstual. Saya ulang lagi, Roh Kudus memampukan para saksi Kristus untuk berkata-kata dalam bahasa kontekstual. Amin. Itu yang saya catat. Yang berikutnya, pada ayat yang 11, dampak daripada Pentakosta. Apa yang kita lihat? Ayat yang ke-11 saya akan bacakan. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan Allah. Jadi, tadi sudah ulas tentang berkata-kata dalam bahasa. Bahasa kontekstual, bukan bahasa yang abstrak. Ya kadang-kadang banyak orang melihat ini, ya maaf, saya melihat secara doktrin Alkitab, secara biblika bahwa
Glosa, dalam bahasa Yunani glosa adalah bahasa dalam bahasa Yunani glosa, bukan berbahasa lidah, tetapi bahasa yang dimengerti. Berbeda dengan bahasa lidah, ya, bukan glosalia, tetapi ini glosa. Jadi mereka dimengerti, yaitu bahasa kontekstual, ya. Nah, yang berikutnya tadi saya katakan mereka memberitakan, ya, mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan Allah. Apa yang dampaknya ketiga? Ya, dampak ketiga adalah para rasul diberi kuasa untuk memberitakan kabar keselamatan yang berpusatkan pada perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Katakan amin. Jadi kalau kita melihat tiba-tiba mereka mampu, nah inilah, tiba-tiba mereka mampu menyatakan Tuhan, mampu memberitakan kabar baik, mampu menyatakan kabar keselamatan. Nanti minggu depan kita akan jelaskan khotbah Petrus, bagaimana sistematika daripada khotbah Petrus. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, para rasul memberitakan kabar baik yang bersifatnya kristosentris, berpusat kepada kristosentris. Jadi saksi Kristus adalah harus berpusat, apa yang disampaikan berpusat kepada Kristus, bukan berpusat kepada kesaksian diri kita sendiri, atau mengagungkan kita sendiri, atau mengaksikan orang lain. Tetapi di dalam pemberitaan firman Tuhan kisah para rasul 2, dampak dari Pentakosta, orang berpusat menyampaikan kristosentris, bukan egosentris. Ya, kadang-kadang kita pada hari ini kita dengar banyak orang menyaksikan atau berkhotbah atau menyampaikan firman Tuhan lebih banyak muatannya kesaksian atau keagungan diri sendiri. Ya, banyak. Kalau tanpa dia tidak ada kuasa kesembuhan, kuasa mujizat. Karena kita tahu itu semua adalah berpusat daripada kristosentris, berpusat kepada Kristus. Nah, kita akan mengingat ulang bahwa dampak dari Pentakosta, para rasul diberi kuasa untuk memberitakan kabar keselamatan. Nah, hari ini saya mau katakan bahwa dampak Pentakosta, firman Tuhan yang disampaikan adalah berita tentang kabar keselamatan. Itu yang sering saya ulang. Jangan beritakan kabar hoax. Jangan kepada kabar-kabar miring atau penafsiran-penafsiran yang salah. Mari pada hari ini kita memberitakan kabar baik kepada banyak orang, kabar keselamatan kepada banyak orang, kabar pertobatan, kabar pengampunan, dan mengajak orang untuk percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, pada hari ini saya mau mengingatkan dampak dari Pentakosta adalah dampak untuk membawa orang kepada keselamatan. Kristosentris adalah bicara tentang Kristus. Kristosentris, kita bicara tentang siapa Yesus. Kita mulai bicara tentang sejarah dari awal penciptaan. Nah, kita lihat nanti minggu depan bagaimana dampak Pentakosta, bagaimana Petrus bercerita dari awal hingga akhirnya siapa Yesus, kenapa Yesus disebut Tuhan, dan Yesus adalah penyelamat. Itu yang harus kita sampaikan pada hari ini. Jadi berita-berita khotbah, berita-berita yang kita berikan adalah berita tentang keselamatan. Saya mau jujur bahwa sebetulnya masih banyak orang membutuhkan keselamatan. Apalagi kita tinggal di Indonesia. Masih banyak orang yang butuh keselamatan. Masih banyak orang yang ragu tentang keselamatan. Masih banyak orang yang ragu akan Tuhan Yesus. Dan tidak sedikit orang yang pindah agama. Banyak orang yang menggandakan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti siapa Yesus. Dan itu tugas kita sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, adalah tugas memberitakan. Ini dampak Pentakosta. Tuhan menginginkan para muridnya, para umatnya, orang percaya untuk menyampaikan berita kabar baik. Bukan berita tentang kabar hoax atau kesaksian diri sendiri. Nah, hari ini saya sebagai hamba Tuhan mengajak Kisah Para Rasul 2 ayat 11, sampaikan dengan berita dengan bahasa yang dimengerti. Jangan pakai bahasa yang tingkat tinggi, tingkat dewa.
Ya, banyak hamba Tuhan main dengan bahasa Yunani, main dengan bahasa Ibrani, oke. Kalau di kelas mengajar murid, oke. Tetapi untuk khotbah untuk para jemaat, ya apalagi jemaat awam seperti di tempat kita ini, mari kita membuat bahasa yang dimengerti, khotbah yang mendarat untuk mereka mengerti bahwa dampak Pentakosta adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang memberikan keselamatan. Ada kepastian tentang keselamatan, bicara sorga dan neraka, bicara akhir zaman, tentang kabar keselamatan. Tidak usah kau takut-takut di jemaat tentang akhir zaman. Bagaimana jemaat diajar untuk mengasihi Kristus itu jauh lebih penting. Ajar jemaat untuk bertobat itu jauh lebih penting. Amin. Nah, dan yang berikutnya, yang keempat, kabar baik ini kalau kita lihat berlaku universal. Tadi saya katakan kabar baik ini berlaku universal. Kabar keselamatan kita lihat tadi, berkumpul banyak orang, ada yang dari Arab, ada yang dari Roma, ada dari berbagai suku bangsa, berkumpul di situ disampaikan. Kabar baik berlaku untuk semua orang. Kalau perjanjian lama, mereka percaya karena mereka keturunan Bapak Abraham secara fisik. Tetapi pada hari ini firman Tuhan berlaku, keselamatan itu berlaku universal. Lintas suku, lintas budaya, lintas wilayah. Amin. Jadi kita tidak perlu bosan-bosan. Sekarang ini mau saya katakan masih banyak orang yang butuh keselamatan. Mari kita sampaikan ini lintas suku. Anda jangan hanya kepada keluarga kecil saja. Memang kita mulai beritakan dari keluarga kecil kita sampai luar wilayah. Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, kita harus membawa orang kepada keselamatan dan percaya kepada Kristus. Nah, kabar baik ini, dan kalau kita lihat dampak Pentakosta ini, begitu banyak orang yang dibawa. Kalau kita lihat khotbah Petrus, 3.000 orang bertobat. 3.000 sekali katakan khotbah, engkau bertobat dan terima Yesus. 3.000 orang bertobat. Amin. Saya ingat waktu pelayanan saya, kesaksian saya waktu saya di suatu tempat di Malaysia, di suatu pedalaman. Saya masuk ke pedalaman di Malaysia, kampung. Nah, saya ingat saya melayani suatu daerah yang dimana mereka belum Kristen. Mereka masih agama suku, masih agama nenek moyang. Mereka masih menyembah pohon, dan mereka masih menyembah tengkorak daripada nenek moyang mereka. Dan ada semacam pedang yang panjang atau samurai. Dan mereka masih berhala kalau kita katakan. Dan kami datang menginjili saya dengan pakai kaos, tidak bawa Alkitab, dengan celana pendek. Bagaimana bahasa kontekstual, budaya untuk mereka saya masuk. Nah, itu bukan hal yang gampang. Dan saya waktu teman saya berbicara, saya berdoa di dalam hati. Hampir setengah jam lebih saya berdoa. Tuhan mampukan, dan dampak Pentakosta itu ada pada saya. Mereka bukan suku saya, mereka bukan bangsa saya tidak mengerti mereka, tetapi saya dimampukan oleh ada kuasa Roh Kudus. Dan apa yang terjadi? Setelah lama berbicara teman saya, dan saat giliran saya masuk, dan saya meminum suatu arak yang saya tahu baru pada akhirnya itu arak racun. Dan akhirnya mereka melihat saya sudah minum 3 gelas dan saya tidak mati atau tidak pingsan. Dan pada akhirnya mereka katakan, siapa Tuhan? Nah, itulah pintu gerbang saya menginjili. Siapa Tuhan? Katanya. Dan akhirnya saya jelaskan Tuhan saya Yesus. Mulailah saya menginjili, dan akhirnya 2 jam saya bercerita tentang Tuhan Yesus dengan bahasa yang dimengerti mereka.
Dan akhirnya mereka satu kampung, saya katakan satu kampung, bukan satu orang, satu kampung. Satu kampung terima Yesus. Dan akhirnya mereka semua barang-barang tumpas, termasuk tengkorak, termasuk pedang, semua kita tumpaskan. Dan akhirnya mereka menjadi orang Kristen pada hari itu. Nah, saya mau menyatakan bahwa kabar baik itu harus bersifat universal. Katakan amin. Dan kita harus sampaikan kepada banyak orang. Saya mau katakan, saya sampai hari ini saya lihat masih banyak orang yang belum mengerti Yesus. Nggak usah kau cerita tentang yang lain-lain. Ya, tidak usah bangga dengan doktrin teologimu. Mari kita sampaikan kabar keselamatan. Masih banyak, saya jujur saja. Ini karena COVID-19. Hati saya ingin menginjili masih banyak orang. Saya pernah ke Candi Borobudur bersama teman saya, yang seorang pengacara waktu itu. Kami berlibur. Dan memang terjadi. Saya bertanya kepada penjaga, saya bertanya kepada mereka, cerita tentang kebudayaan dan lahirnya Candi Borobudur. Dan akhirnya saya tanya, Tuhanmu siapa? Apakah kau sudah selamat? Kau yakin kalau mati kau masuk surga? Dan mulai saya memasuki dengan bahasa yang dia mengerti, dengan kekuatan Roh Kudus. Saya juga berdoa dulu, bukan karena gagah-gagahan saya. Dan saya sampaikan. Akhirnya mereka menerima siapa Yesus. Puji Tuhan. Amin. Ya, waktu itu saya ada di kawasan Jogja. Sering saya setiap hari, setiap minggu saya pergi mengelilingi Jogja. Dan saya pergi menginjili kemana saja yang Tuhan utus. Jadi artinya dampak dari Pentakosta adalah kabar baik itu berlaku universal. Katakan amin. Dan hari ini saya mau katakan, tidak habis-habisnya kalau kita mau sampaikan berita kabar baik ini. Kita cerita tentang, nanti minggu depan saya akan bercerita tentang bagaimana sistematika khotbah Petrus. Kalau itu semua hamba Tuhan sampaikan seperti itu, luar biasa. Firman Tuhan tidak habis-habisnya, begitu kaya tentang kabar baik. Siapa Yesus? Bagaimana kehidupan yang Tuhan perintahkan. Nah, pada hari itu 2000 tahun lalu, bayangkan mereka bukan orang-orang terpelajar. Ya, kalau kita melihat 12 orang itu bukan terpelajar. Umumnya adalah mereka adalah seorang nelayan. Nelayan miskin. Bukan orang kaya, bukan orang miskin. Tetapi mereka mendapat kebijaksanaan, mendapat hikmat, dapat kuasa. Oh, luar biasa, katakan amin. Sampai orang-orang Yahudi melihat, orang-orang yang dari Roma melihat. Woi, dan mereka bilang, ini kan bukan orang terpelajar mereka. Bukan orang berpendidikan tinggi. Tapi mereka mampu menyatakan Yesus, menyatakan kabar baik, kabar keselamatan dan kepastian. Nah, kalau kita lihat 3.000 orang langsung bertobat dan dibaptis. Amin. Itulah dampak dari Pentakosta. Yang terakhir, Kisah 2 ayat 13. Kisah 2 ayat 13. Apa dikatakan Kisah 2 ayat 13? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saya ulang lagi, tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Apa yang mau saya katakan? Dalam pemberitaan ini, apa yang saya ambil? Dalam pekerjaan Roh Kudus, bukannya jalan yang mulus dan ringan. Iblis tidak suka adanya pemberitaan kabar baik. Selalu ada rintangan dan tantangan. Ingat, pada 2000 tahun lalu ada Roh Kudus loh, ada Allah di situ, hadirat Allah, tetapi iblis tidak suka. Ada orang yang menyindir, ada orang yang menghina, ada orang yang mengejek. Ada selalu rintangan. Kalau kita lihat kisah para rasul, blueprintnya misi. Oh, kalau Anda baca kitab kisah para rasul, bagaimana tantangan para rasul. Petrus di penjara, Paulus menghadapi tantangan. Bukan pekerjaan yang gampang. Iblis tidak suka dengan pekerjaan Tuhan. Iblis tidak suka orang selamat. Tapi itulah dampak Pentakosta. Saya mau sampaikan, dalam Anda menyampaikan berita kabar keselamatan, pasti menghadapi tantangan dan rintangan.
pasti banyak orang penolakan. Ya, jujur, pengalaman saya sebagai hamba Tuhan, tidak mudah menyampaikan. Itu yang saya tadi katakan. Waktu saya masuk kampung, mereka menolak keberadaan kami. Walaupun kami dengan berpakaian biasa, mereka tidak tahu kalau kami adalah seorang pendeta. Tetapi mereka sudah menolak ada orang asing datang ke kampung mereka. Nah, penolakan itu terjadi. Jadi kalau Anda menyampaikan berita kabar baik, pasti ada penolakan. Tetapi ingat, Immanuel, Roh Kudus bekerja. Allah tetap menyertai, Allah tetap membantu, Allah tetap mendukung, Allah tetap memberikan kekuatan dan kuasa. Katakan amin. Apalagi suku saya. Saya katakan ulang lagi, apalagi suku saya. Nggak gampang. Waktu kami pertama menginjili tahun 2003, saya pulang ke Sumatera. Saya 2 kali keliling Sumatera. Nggak gampang, penolakan terjadi. Pernah kami mau diusir. Tapi apa yang terjadi? Ada mujizat. Banyak anak-anak yang sembuh. Banyak orang-orang yang kita layani sembuh. Dan pada akhirnya mereka terima kami. Dan kami diundang dalam satu gereja untuk berkhotbah. Pekerjaan Tuhan bukanlah hal yang gampang. Sekalipun kita punya kuasa Roh Kudus. Amin. Jadi olehnya dampak Pentakosta, saya mau katakan yang terakhir, jangan merasa kita mampu dengan kekuatan. Mintalah pertolongan Tuhan. Karena pada saat Anda memberitakan kabar keselamatan, kabar baik, pada saat itu ada orang yang menolak. Ada saat itu ada orang yang mengejek. Pada saat itu ada orang yang menghina. Nah, kita minta pertolongan Tuhan. Amin. Nah, saya mau simpulkan. Terakhir adalah kesimpulan bahwa dampak Pentakosta adalah memampukan orang untuk menyampaikan kabar baik. Roh Kudus memberikan kuasa untuk berkata-kata, bahasa kontekstual. Saya katakan bahasa kontekstual, glosa, bukan glosalia, ya bahasa lidah, tapi menyampaikan dengan bahasa kontekstual. Dengan bahasa ini mengerti orang yang mendengar kabar baik. Jangan pakai bahasa yang aneh, pakailah bahasa yang dimengerti. Dampak Pentakosta. Karena supaya orang mengerti tentang keselamatan, supaya orang menerima. Yang berikutnya, sampaikan kabar keselamatan berfokus kepada Tuhan. Berfokus kepada Tuhan. Jangan berfokus kepada fenomena. Jangan berpusat kepada egosentris. Amin. Kabarkan berpusat kepada Tuhan. Apalagi engkau berpusat kepada keunggulan teologimu, itu salah besar. Hari ini saya mau sampaikan kabar keselamatan doktrin Alkitab kau sampaikan. Jangan kau sampaikan berita yang menakutkan, apalagi hoax. Ya, sampaikan kabar keselamatan. Kisah 2 ayat 11. Ya. Dan kabar baik ini Anda tidak perlu berhenti di satu tempat. Anda terus dipacu untuk menyampaikan kepada siapa. Pernah saya sering khotbahkan. Dari mulai pembantumu, supirmu, tetanggamu, siapapun. Kau sampaikan kabar baik. Kau sampaikan berita kabar keselamatan. Apalagi kau tinggal di Indonesia. Masih banyak orang yang membutuhkan kabar baik. Jangankan orang di luar Kristen, orang di dalam Kristen juga masih banyak yang ragu tentang Yesus. Orang yang di dalam Kristen juga tidak mengenal Yesus. Dan yang lebih parahnya lagi, banyak orang yang mengaku Kristen menggantikan Tuhan Yesus. Ragu dia. Nah, ini tugas kita. Sampaikan kabar keselamatan. Ya. Engkau sebagai artis, sampaikan itu. Engkau sebagai pengusaha, sampaikan. Engkau sebagai pengacara, sampaikan. Engkau sebagai ibu rumah tangga, sampaikan. Ya, sampaikan. Masih banyak orang yang gak ngerti siapa Yesus. Kabar keselamatan. Nah, kalau udah mengerti, pola hidupnya udah berbeda dong. Tidak sama dengan orang dunia. Amin. Universal. Dan ingat, yang terakhir, simpulan tadi saya katakan, iblis tidak suka. Artinya apa?
dalam penyampaian berita kabar baik pasti ada tantangan dan rintangan. Iblis tidak suka. Dalam kau menyampaikan berita kabar baik, engkau harus siap-siap. Engkau harus siap-siap. Pertahankan dirimu. Imunitas, bukan hanya imunitas secara jasmani atau fisik, tapi imunitas secara rohani. Perkuat dirimu. Pada saat kau sampaikan, belum tentu orang itu terima. Pasti ada penolakan, pasti ada ejekan, fitnah. Apalagi kalau kau datang dengan di bawah status dia. Ya, tidak gampang. Saya katakan tidak gampang. Saya pernah melayani orang yang dengan kekuatan agama lain. Ya, dia seorang yang guru besar. Saya berhadapan. Ya. Oh, saya peperangan. Ya, peperangan. Dia bilang, Pak Pendeta, nanti 3 hari lagi Pak Pendeta akan mati. Dia berusaha dengan berbagai ilmu dia. Tapi apa yang terjadi? Bukan saya yang mati, tapi dia mendapat bencana. Dan pada akhirnya dia menyerah. Dan dia bilang, Tuhanmu adalah Tuhan Yesus yang luar biasa. Bukan karena saya. Nah, pasti ada rintangan, ada peperangan. Jadi dalam hal ini saya mau nyampaikan, dampak Pentakosta itu sangat-sangat luar biasa. Hari ini marilah kita orang-orang Kristen yang punya kekuatan untuk menyampaikan kabar baik. Amin. Ya, orang mereka tidak terpelajar, kita harus lebih dari mereka. Katakan amin. Baca Alkitab. Kalau nggak ngerti tanya pendeta. Nah, ya, belajar. Jangan banyak baca yang lain. Boleh baca yang lain, tetapi firman Tuhan Anda harus mengerti. Ya, hari ini mari kita pusatkan kepada firman Tuhan. Sampaikan kabar keselamatan. Jangan egois. Yang penting gue selamat. Ya, yang lain-lain nggak selamat, nggak bisa begitu. Kita punya hati bagaimana orang lain boleh menerima keselamatan. Amin. Amin. Saudara diberkati. Kabar baik itu kepada banyak orang. Masih banyak orang yang membutuhkan. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa, Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur Engkau sudah memberkati firman Tuhan, dampak Pentakosta, sehingga kami mampu menyatakan bahasa kontekstual untuk menyampaikan kabar baik, Kristosentris, kabar keselamatan, sehingga banyak orang menerima Engkau dan percaya dan bertobat, dan mereka pasti masuk dalam kerajaan surga. Itulah kerinduan kami, karena masih banyak orang yang menunggu keselamatan, dan masih banyak orang yang belum percaya dan bertobat. Kami percaya Tuhan pakai kami yang mendengar, siapapun yang melihat, kami dipakai Tuhan luar biasa. Roh Kudus bekerjalah dalam hidup kami. Curahkan, baptislah kami dengan Roh Kudus, sehingga kami mampu dengan kekuatan, bukan kekuatan kami, menyampaikan firman Tuhan, kabar baik, kabar keselamatan bagi banyak orang. Terpujilah Tuhan kami Yesus, dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin.